Saya juga ada di beberapa organ gerakan. Yang jadi pertanyaan khusus mengenai gerakan mahasiswa nih ya, saya mau tanya. Dulu Bung Karno bilang barisan revolusi itu mahasiswa yang di depan. Tapi sekarang yang di depan tuh emak-emak. Setuju nih, setuju. Saya tunggu ikut di DPR aksi setiap hari. Saya tunggu, nggak ada mahasiswa yang turun. Padahal anak mahasiswa yang turun itu memberi energi kepada kita, kepada emak-emak. Jadi sekarang kemana mahasiswa ini? Kondisi udah seperti ini. Hak angket tuh jadi merupakan kayak harapan terakhir untuk melawan perusakan demokrasi ini gitu. Saya dengar ada kabar ada yang udah didekatin secara personal karena memang sekarang intimidasinya personal. Jadi udah ada yang koordinatornya udah ada yang dikasih uang, udah ada yang kalau nggak mau uangnya diancam dan segala macam. Jadi saya mau tanya, ini kemana mahasiswa? Itu yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya, dua pertanyaan ya. Silakan Ibu. Saya di sini sebagai warga negara, juga sebagai emak-emak, juga sebagai ibunya Georgiana Agustin, mahasiswa yang ada kejadian pemukulan di Trilogi. Lalu disambung dengan adanya pemukulan kembali di MK teman-teman kita Al-Hariri yang Trilogi, sama besoknya dia dipanggil lagi untuk jadi pembicara di ICW. Baru besok paginya ada kejadian diceritain sama siapa nih adik tadi ya. Nah itu pagi itu, jadi si pelaku yang ada di Trilogi malam yang di 11 itu, karena saya sebagai mamanya kan dikabarin, itu sama dengan orang yang melakukan demo di ICW pagi yang bilang mau kirim surat ke ICW itu 1000 orang. Oh pelakunya sama, aneh kan? Kita udah laporkan itu orang melakukan kejadian pemukulan Trilogi, tetapi bisa menjadi komando dari demo di ICW paginya. Itu yang kita bingung. Polisi ada di mana nih? Anak-anak kita sedang melakukan upaya pengembalian demokrasi. Kejadian ini banyak sekali. Jadi oleh kekuasaan, ada beberapa yang memang langsung dikondisikan dengan mungkin betul yang Ibu bilang menggunakan uang. Ada beberapa yang diintimidasi luar biasa, tidak hanya personal saja tapi sampai ke keluarga-keluarganya, sampai ada pemecatan dan sebagainya. Memang hal-hal inilah yang akhirnya membuat sebuah rasa takut. Tapi bagi saya sendiri Ibu, selain hal-hal konteks dalam arti itu, ada beberapa kendala lagi yang dialami oleh mahasiswa atau pemuda-pemuda pada saat ini. Yang menjadi perbedaan antara gerakan menurut saya sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000 itu adalah adanya perbedaan pola pikir dan juga mindset dari kaum-kaum muda. Kalau misalkan dulu yang saya lihat adalah entah dari baby boomer, terus lalu generasi-generasi selanjutnya sampai generasi saya, itu ada perbedaan semangat untuk perubahan. Misalkan kita tidak perlu jauh-jauh dalam konteks pergerakan nasional, bahkan isu-isu kampus sendiri aja kadang-kala mahasiswa itu mereka tidak memahami bagaimana cara untuk pasrah menerima keadaan begitu saja. Dan ini selama ini juga salah satu penggeraknya adalah orang-orang muda ya, teman-teman mahasiswa. Lalu bisa dilanjutkan tadi dengan merespon sebenarnya yang sudah disinggung dipantik lah oleh Vladima soal saat ini kan berarti akan selalu ada pertarungan narasi ya. Teman-teman atau Bapak Ibu masyarakat di sini menyuarakan aspirasinya gitu, merespon lah keadaan situasi hukum kita saat ini, konstitusi kita dan yang sebelumnya penyelenggaraan pemilu kita seperti apa. Tapi kemudian selalu ada narasi-narasi tandingan. Nah lalu bagaimana ide dari orang muda untuk memastikan pertarungan narasi ini bisa, artinya kita tidak kalah gitu dalam pertarungan narasi ini, tapi kita bahkan bisa melawan dan bisa bertahan dan akhirnya mematahkan narasi-narasi yang bertentangan itu gitu. Silakan Pak Was. Baik, suara saya aman ya Kak?
Ya, terdengar jelas. Baik, selamat siang. Sebelumnya mohon maaf karena belum bisa bergabung dalam langsung live di acara. Sebelumnya kita mari memahami dalam konteks demokrasi terlebih dahulu. Kadangkala kita sering salah menafsirkan bahwa suatu negara dikatakan sebagai demokratis itu ketika kita menyelenggarakan sebuah pemilu. Padahal kalau misalnya kita membedah mengenai makna demokrasi, kita bisa melihat dalam konteks ini adalah idea. Dia dalam hal itu terdapat beberapa pilar-pilar demokrasi, salah satunya adalah mengenai adanya oposisi. Untuk apa ada oposisi? Memang makna dari oposisi itu adalah untuk check and balances. Tapi check and balances seperti apa? Check and balances di sini adalah pihak yang bisa menawarkan sebuah kebijakan alternatif yang setidak-tidaknya bisa mengurangi dan juga menambah perspektif dari pemangku kebijakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Tapi pada kala ini kita melihat secara historis di Indonesia sendiri, kadangkala para penguasa ini tidak menahan dirinya terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Tentu saya sebagai anak hukum tata negara, seringkali diingatkan oleh profesor saya, Prof. Susi, bahwasanya ketika kita memang memiliki sebuah kekuatan sebagai penguasa, maka seharusnya kita bertindak sebagai negarawan. Kita tahu, kita memiliki kekuatan untuk menguasai atau menggerakkan sesuatu. Tapi jika memang kita sudah dewasa secara negarawan dan dewasa secara politik, maka seharusnya kita lebih kepada menahan diri akan hal itu. Oleh karenanya, kita melihat yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, masyarakat ini kan selalu melihat dalam konteks nasional. Tentu elit-elit politik, partai politik itu akan menjadi selalu cerminan dari masyarakat maupun mahasiswa. Kenapa? Karena ya itu adalah tontonan sehari-hari kita. Tapi kan pada saat ini oposisi saja yang berada di dalam pemerintah, ya kita sebagai masyarakat dan mahasiswa kadang-kadang tidak percaya, Kak. Kenapa? Karena menjadi lagi-lagi pertanyaan, kenapa oposisi baru ada sekarang? Kenapa hak angket itu baru menggelilir sekarang? Padahal autocratic legalism, politisasi yudisial, penggunaan fasilitas negara itu udah ada dari dulu gitu. Tapi anehnya kenapa baru bersuara sekarang? Apakah memang oposisi ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pribadi semata, atau memang oposisi ini hadir memang kita untuk mewujudkan sebagai negara demokratis? Karena bagi saya saat ini demokrasi kita sedang dikooptasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita Indonesia sebagai rule of law justru yang tadinya rehtab, kita mengalami sebuah transformasi menjadi mahtab, negara kekuasaan. Semuanya purely kepada kekuasaan, dan itu bisa dikelirkan di bawah meja saja. Hal ini menjadi sebuah indikasi kita sedang mengalami degradasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu bagi saya pertama adalah memang kita masih kekurangan pendewasaan politik. Lalu selanjutnya memang Kak, dalam membangun oposisi dalam konteks mahasiswa dan masyarakat, tentu mahasiswa dan masyarakat siapapun penguasanya, sebagus apapun penguasanya, maka stance kita jelas. Kita selalu ada sebagai oposisi. Dan itu naluriah bagi saya. Sebagus apapun seorang pemimpin atau pemerintah, maka tugas dari masyarakat dan juga mahasiswa itu adalah oposisi, siapapun penguasanya, siapapun parpol di dalamnya. Karena konteksnya tentu kita memiliki pandangan sebagai seseorang yang diatur oleh pemerintah, by govern. Beda dengan pemerintah yang tentu ada beberapa kepentingan seperti itu. Jadi sehingga menurut saya dalam membangun sebuah oposisi ini yang menjadi kendalanya adalah, mohon maaf, masyarakat kita kadang-kala tidak mengerti mengenai oposisi seperti apa gitu kan. Secara luas ya, secara luas masyarakat kita masih belum memahami dalam konteks ini. Kenapa? Karena yang masih mereka pahami adalah masalah bagaimana caranya besok kita bisa makan, bagaimana caranya anak saya bisa bersekolah dan sebagainya. Dan kadang-kala memang itu berkaitan dengan kondisi ekonomi. Jadi untuk isu-isu yang elit-elit bahas, kadang-kala itu tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga pemahaman-pemahaman mengenai oposisi dan hal-hal yang dipertaruhkan seperti demokrasi, politisasi yudisial, penggunaan fasilitas negara, itu tidak terdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang sedang kita alami kendalanya adalah sedang terjadi sebuah perubahan secara sosiologikal di antara masyarakat itu sendiri. Kita tahu masyarakat lebih menyukai pada saat ini generasi mudanya informasi yang memang sangat pendek gitu ya, tidak betul-betul ya substansi ya seperti apa. Misalkan ya video-video pendek dan sebagainya. Ini pun sebenarnya kendala bagi kami mahasiswa untuk bagaimana caranya kita bergerak secara inklusif bersama dengan masyarakat. Kita juga bisa menggabungkan koalisi-koalisi sipil yang ada. Kenapa? Karena ya itu tadi,
bagi saya, mahasiswa pun pada saat ini masih gagal untuk menjadi mengedukasi kepada masyarakat, padahal itu merupakan salah satu poin penting dari Tridharma perguruan tinggi. Oleh karenanya bagi saya, sebelum kita betul-betul berbicara bagaimana caranya menciptakan oposisi yang resisten, maka tugasnya adalah mengedukasi masyarakat dan juga mengikutsertakan masyarakat. Karena kadang-kala kita lupa, kita berbicara pemerintah tidak meaningful participation, tapi mahasiswanya pun kita tidak meaningful participation dalam membuat sebuah gerakan, tidak inklusif, masih terkotak-kotakan warna alma mater ataupun daerah misalkan. Masih dianggap takut dengan partisan dan sebagainya. Kalau bagi saya, ketika memang kepentingannya adalah untuk menjadi oposisi, maka ya udah, kita oposisi penguasa-penguasa yang ingin menggunakan gaya otoritarian, yakni kita situasi hari ini, kemudian urgensi kita untuk membangun satu kekuatan rakyat ya, oposisi rakyat. Kemudian saya masih penasaran sih, mau menggali lagi dari Bagus, lalu bagaimana ya dengan itu terjadi perang narasi itu, bagaimana ya kita bisa memastikan kita tidak tenggelam gitu di bawah narasi-narasi yang justru melemahkanlah gerakan rakyat. Lo cek suara saya kedengeran nggak, Kak? Ya, jelas. Ya, izin ya teman-teman semua yang sedang offline. Kenalin, saya Bagus Hadi Kusuma. Sebenarnya dari Universitas Jenderal Sudirman, Kak. Mau sedikit sharing-sharing ke teman-teman semua. Ada kawan-kawan saya juga, ada Dima yang offline di sana. Menurut saya menarik, Kak, karena apa yang disampaikan Dima itu jadi satu bentuk bahwa sinyal kita merasakan demokrasi itu dengan kesadaran palsu. Bahwa kita menganggap bahwa demokrasi dengan berbicara seperti sekarang, demokrasi dengan kita berserikat, berkumpul, itu udah kita anggap sebagai konkret atau full meaning dari penerapan demokrasi. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan, Kak. Jauh sebelum itu, tindak tanduk penguasa saat ini mencerminkan sikap adigang, adigung, adiguna, Kak. Merasa